Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Humas Semeru, saat ini saya Aufa dan juga tim Safari Ramadan Bit Humas Polda Jawa Timur sedang berada di kawasan religi Makam Sunan Giri yang bertempat di Gresik, Jawa Timur, yang mana terdapat banyak anak tangga yang akan mengantarkan kita buat menuju ke Makam Sunan Giri. Untuk sejarahnya sendiri Sunan Giri ini bagaimana sih Bapak? Sejarah Sunan Giri dalam rangka melaksanakan Islam, beliau menyadarkan selama 19 tahun, mulai 1487 sampai 1506. Dia melaksanakan perjuangan dengan cara pendekatan budaya, mendirikan pondok pesantren sebagai media pelajaran, dan juga pendekatan lewat tembang dan seni. Itu langkah Sunan Giri dalam rangka melaksanakan tugas syiar agama Islam. Untuk Sunan Giri itu sendiri, itu kan dakwahnya melalui seni ya Bapak? Itu keseniannya dalam berupa apa nih Bapak? Di antara dua ada bentuk seni tembang untuk orang-orang dewasa, filosofinya isinya ajaran agama, ataupun seni tembang untuk permainan anak-anak, filosofinya tentang pendekatan atau untuk pengakuan ajaran tauhid adanya Allah Rabbul Alamin yang menciptakan alam semesta. Adapun tembang untuk orang dewasa sifatnya sudah ajaran agama Islam untuk selalu dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada agama sekaligus untuk sebagai pertanggungan jawab kita nanti kembali kepada Sang Kuasa Pencipta. Nama Sunan Giri sebagai biografi perjalanan beliau selama hidup. Beliau punya nama sebutan 5, di antaranya namanya pertama Joko Samudro, karena beliau terlahir dibuang ke laut oleh kakeknya, maka ditemukan oleh sang penemu pelayaran dari Gresik. Dengan maka ditemukan di tengah laut, maka diberikan tanda Joko Samudro. Nama yang kedua Raden Paku, karena pada waktu Syekh Maulana Ishak, ayah Sunan Giri, meninggalkan Banyuwangi karena perseteruan dengan mertuanya untuk menghindari permusuhan dan untuk melanjutkan cita-cita perjuangan, maka terpaksa meninggalkan Banyuwangi dengan pesan sang istri pada waktu hamil 4 bulan, ada yang mengatakan 3 bulan, dengan berpesan manakala nanti kelahiran sang bayi mohon diberi nama Raden Paku. Jadi Raden Paku itu nama pesan betul-betul yang diberikan sang ayah Syekh Maulana Ishak. Dan nama yang ketiga Prabu Satmoto, karena pada waktu pemerintahan kerajaan Islam di Demak yang dipimpin Raden Patah, beliau dinobatkan untuk diberikan kekuasaan Giri Kedaton. Sunan Giri menjadi pejabat penguasa dengan gelar Prabu Satmoto. Adapun yang terakhir namanya yaitu Ainul Yakin, karena pada waktu belajar di Ampel Jenta selama 7 tahun, dia punya kecerdasan yang sangat tinggi dan punya keahlian yang lain, keistimewaan yang lain yang tidak dimiliki oleh satria lain, maka dalam waktu wisuda diberi gelar Muhammad Ainul Yakin. Ada yang terakhir namanya Sultan Fakih, pemimpin Wali 9 itu diserahkan kepada Sunan Giri. Karena Sunan Giri memiliki ilmu fikih yang sangat tinggi, maka diberi sebutan Sultan Fakih. Peninggalan-peninggalan dari Sunan Giri yang ada di sini itu apa aja Bapak? Peninggalan Sunan Giri yang ada di dalam makam ada 2 benda, yaitu diantaranya sajadah beliau dan pusaka beliau yang bernama Kalamunyeng. Dan peninggalan yang lain yaitu berupa bangunan-bangunan yang ada. Semuanya bangunan yang ada ini filosofinya adalah ajaran adab atau akhlak yang baik. Karena pada situ ada pintu yang kecil, pintu agak besar, dan pintu agak besar lagi. Ada pintu gapura, dan ada pintu padu raksa, dan ada pintu kecil yang masuk ke dalam makam. Kesemuanya itu merupakan bentuk ajaran adab atau akhlak yang baik. Nah, Sobat Humas Semeru, tadi kita sudah mengetahui informasi dan juga sejarah singkat mengenai Sunan Giri. Semoga informasi-informasi yang diberikan dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nantikan video Safari Ramadan Bit Humas Polda Jawa Timur selanjutnya, yang pastinya hanya ada di sosial media Bit Humas Polda Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.